Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Desya Ramadhani, NIM 16014180095. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data melalui SPSS yang sudah saya buat. Judul penelitiannya adalah meningkatkan konsentrasi belajar anak melalui video pembelajaran. Nah, ada 3 desain penelitian yang akan saya presentasikan. Yang pertama, one-shot case study. One-shot case study ini menggunakan analisis data one simple test. Nah, permasalahan yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti konsentrasi belajar anak di kelompok B TK Permata. Peneliti menduga bahwa rata-rata konsentrasi belajar anak adalah 70%. Terdapat 10 orang anak di dalam kelas tersebut. Persentase konsentrasi anak tersaji pada tabel 1. Nah, ini untuk tabelnya, dan kemudian nanti akan diuji apakah dugaan PT tersebut itu benar. Nah, di sini sudah tersaji tabelnya, ada individu 1 sampai dengan individu 10. Individu 1 presentasi konsentrasinya sebesar 50%. Yang individu kedua 75%, individu ketiga 60%, keempat 60%, kelima 70%, keenam 40%, ketujuh 80%, kedelapan 55%, kesembilan 65%, dan kesepuluh 70%. Nah, kemudian dapat kita dari tabel tersebut dapat kita analisis. Yang pertama, permasalahan apakah rata-rata konsentrasi belajar anak kelompok PTK Permata 70%. Nah, untuk hipotesisnya HO, konsentrasi anak kelompok PTK Permata adalah 70% atau HO sama dengan 70%. Nah, HA, konsentrasi anak kelompok B TK Permata tidak 70% atau konsentrasi tidak sama dengan 70%. Untuk kriterianya, HO ditolak jika nilai sigtutelnya kurang dari 0,05. Nah, ini untuk interpretasinya setelah dilakukan analisis menggunakan SPSS. Dapat disimpulkan karena nilai sigtutel 0,081 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya konsentrasi belajar anak kelompok BTK Permata 70%. Nah, ini merupakan tabel dari hasil analisis menggunakan SPSS. Nah, kemudian desain penelitian yang kedua adalah one group pretest post-test design. Nah, analisis data yang digunakan menggunakan Pirate Simple Test. Permasalahannya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pembelajaran melalui video pembelajaran terhadap persentase konsentrasi belajar anak. Hasil tes presentasi konsentrasi sebelum dan sesudah pembelajaran tersaji pada tabel berikut ini. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Individu 1 sebelum dilakukan tes, presentasinya sebanyak 50%, setelah dilakukan 65. Individu kedua sebelum 75, sesudah 75. Individu ketiga sebelum 60%, sesudahnya 75%. Keempat, sebelumnya 60%, sesudahnya 70%. Kelima, sebelumnya 70%, sesudahnya 75%. Individu ke-6 sebelumnya 40%, sesudahnya 70%. Individu ke-7 sebelumnya 80%, sesudahnya 85%. Individu ke-8 sebelumnya 55%, sesudahnya 65%.
Individu ke-9 sebelumnya 65%, sesudahnya 65%. Individu ke-10 sebelumnya 70%, sesudahnya 80%. Nah, kemudian kita analisis permasalahan apakah ada perbedaan persentase sebelum dan sudah dilakukan. Hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan persentase sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran melalui video pembelajaran, atau HO sebelum sama dengan sesudah. HA-nya ada perbedaan persentase sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran melalui video pembelajaran. HA sebelum tidak sama dengan sesudah, atau sebelum lebih kecil dari sesudah, atau sebelum lebih besar dari sesudah. Kriterianya, HO ditolak jika nilai sigtotalnya kurang dari 0,025. Interpretasinya, setelah dilakukan analisis melalui SPSS, mendapatkan kesimpulan karena nilai sigtotalnya 0,006, berarti kurang dari 0,025, maka HO ditolak. Artinya HA-nya yang diterima. Artinya ada perbedaan presentasi sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran, atau metode melalui video pembelajaran yang diterapkan itu berhasil. Nah, ini tabel dari hasil analisis data melalui SPSS. Nah, desain penelitian yang terakhir adalah pretest post-test control group design. Analisis datanya menggunakan independent simple test. Permasalahan, seorang peneliti ingin menguji apakah pembelajaran menggunakan video pembelajaran efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak. Peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ini ada tabel hasil dari kelas eksperimen dan hasil dari kelas kontrol. Nah, kemudian dianalisis permasalahan, apakah melalui video pembelajaran dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak? Hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau eksperimen sama dengan kontrol. HO-nya berarti video pembelajaran tidak efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak. HA ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol. Artinya, video pembelajaran efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak. Kriterianya, HO ditolak jika nilai sigtotalnya kurang dari 0,05. Interpretasinya, setelah dilakukan analisis menggunakan SPSS, dapat disimpulkan karena nilai sigtotalnya 0,010, berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya HA diterima, yaitu ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang artinya video pembelajaran efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak. Nah, dari ketiga analisis data tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak, karena terlihat dari hasil Pirate Simple Test dan juga Independent Sample Test yang menunjukkan bahwa video pembelajaran efektif untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.